Bikin ayam crispy anti gagal cuma pakai tepung kemasan? Kok bisa? Nah, yang mau tahu cara dan resepnya, kalian harus tonton video ini sampai habis, tapi jangan lupa di-subscribe dulu ya. Nah, untuk pertama-tama kalian siapkan bahan-bahannya dulu. Ini aku ada ayam setengah ekor ya, bagian dada. Terus aku punya 1 butir telur, punya 2 bungkus Royco, dan pastinya tepung kemasan. Kalian bisa beli di Indomaret ataupun dimanapun, itu pasti ada. Jangan lupa sebelumnya kalian harus cuci ayamnya tadi yang udah dibeli, harus dibersihkan. Kadang itu masih ada bulu-bulu atau ya bulu ayam yang tertinggal gitu, tidak bersih dari tukang potongnya. Kalian harus bersihkan terlebih dahulu, dan darah-darah yang tertinggal itu harus kalian bersihkan. Nah, setelah dicuci jangan lupa ditiriskan air bekas cucian ikannya itu, lalu pindahkan ke tempat wadah yang agak lebih besar ya, supaya proses marinasinya gampang. Ini aku marinasi menggunakan 1 bungkus Royco, sudah cukup karena aku pakai setengah ekor, dan sedikit ladaku jika kalian ingin rasanya itu lebih pedas dan gurih. Nah, setelah itu langsung kalian remas-remas, kalian aduk sampai rata ayam tersebut yang mau dimarinasi ya, sampai merata, dimasak, dipijit-pijit supaya bumbu marinasinya itu meresap ke dalam ayam. Setelah itu kalian bisa simpan ke dalam freezer ataupun kulkas pendingin selama 30 sampai 1 jam supaya ayamnya bumbunya itu meresap. Sambil menunggu ayamnya marinasi meresap, kita bisa siapkan adonannya. Ini aku terlebih dahulu pakai 1 tepung kemasan ya dari Sajiku, ini tidak endorse guys. Nah, ini aku supaya agak lebih gurih, aku tambahkan sedikit Royco ya. Pokoknya cara ini sangat praktis sekali buat kalian di rumah ataupun buat kalian belajar dagang di rumah, ini anti gagal. Nah, setelah itu aku mau buat adonan basahnya. Ini aku pakai 1 butir telur supaya nanti pada saat digoreng dia tidak terlalu keras. Setelah itu ambil 1 sampai 3 sendok ya adonan keringnya, lalu campurkan dengan air. Pada saat ini kalian tidak boleh terlalu encer ataupun kental. Aduk sampai merata, sampai benar-benar adonan itu tidak ada lagi gelembung-gelembung. Nah, ini masih ada gelembung-gelembungnya. Kita aduk terus sampai merata, dan jangan terlalu kental ataupun terlalu encer, itu mempengaruhi juga. Nah, setelah itu kita panaskan minyak goreng. Nah, ini aku pakai panci dari yang ada di dapur rumah aku. Nah, untuk penggorengannya sendiri kalian itu menggunakan api kecil, jangan terlalu besar ya. Serta minyak gorengnya harus banyak karena pada saat menggoreng ayamnya itu harus tenggelam. Sambil menunggu minyak panas, kalian bisa mulai masukin adonan atau ayam yang sudah dimarinasi ke dalam adonan basah. Dibolak-balik sampai merata, jangan lupa ditiriskan ya. Ayamnya itu ditiriskan yang sudah masuk adonan basah, lalu masukkan ke adonan kering. Supaya apa ditiriskan? Supaya adonan keringnya tidak rusak. Nah, setelah itu lumurin ayamnya yang udah dimasukin ke adonan basah ke adonan kering. Dilumurin sampai merata. Setelah itu jangan lupa kalian untuk diremas-remas atau dipijit-pijit, boleh dimasak-masak, serta dicubit-cubit ayamnya ya. Dicubit-cubit sedikit, cubit-cubit manja supaya tepungnya itu merata ke dalam ayamnya, supaya gimbalnya itu bagus. Nah, setelah dipijit-pijit, setelah merata ke semua bagian ayamnya, kalian jangan lupa digedokin
Kalau bahasa aku bilang itu digedokin, ya dirontokin itu tepung-tepung yang nggak berguna yang menempel pada ayamnya supaya bentuk dari ayamnya itu lebih gimbal. Nah, digedokin gitu supaya ayamnya itu bentuknya cantik dan gimbal. Itu adalah salah satu triknya gimana ayamnya itu bisa gimbal. Proses yang sangat mudah tapi sering salah dilakukan oleh kebanyakan orang, ya. Nah, ini harus tenggelam ya. Ayamnya itu harus tenggelam di dalam penggorengan supaya matangnya itu merata. Serta gunakan api yang kecil. Ya. Lakukan proses ini terus-menerus ke semua ayam ya dengan adonan yang sama. Nah, aku kasih tahu juga buat kalian yang melakukan hal ini, pada saat ayam digoreng jangan terlalu sering dibolak-balik karena ini mempengaruhi tingkat kegerimbalan dari ayam tersebut karena bisa rontok ya untuk tepung adonannya. Terus dibalik hanya 1 kali saja. Ketika setengah golden brown kalian sudah bisa balik ayamnya. Terus jika sudah keseluruhan semua berwarna golden brown atau coklat keemasan seperti ini, kalian bisa angkat ya. Bisa kalian tiriskan karena ini dipastikan sudah matang dan kalian bisa lihat sendiri ini sangat crispy dan grimbal. Jadi kalian bisa coba di rumah. Nah, jadi ini dia ayam crispy buatan aku, anti gagal ya guys tuh. Matang sampai ke dalam-dalamnya dan pastinya crispy dan kriuk. Apalagi ditambah dengan saus. Nah, itu tadi dia resep anti gagal ayam crispy ala McD dan KFC hanya dengan menggunakan tepung kemasan yang bisa kalian beli di sekitar kalian. Sekarang kalian bisa buat ayam crispy tanpa takut gagal, tanpa takut bantet. Kalian bisa cobain resep ini di rumah ya guys. Dengan resep ini juga bisa menjadi inspirasi buat kalian untuk buka usaha ataupun dagangan di rumahan. Ini pasti banyak banget peminatnya karena ini adalah makanan sejuta umat. Terima kasih yang udah menonton dan jangan lupa dukung terus MVV untuk upload video-video terbaru dan yang menarik lainnya dengan cara subscribe.